Ini yang akan kami tanyakan adalah berkaitan dengan generasi Z, yang mana di sekolah itu ada pembiasaan sholat dari awal hingga akhir, dan yang kedua itu adalah larangan pemakaian HP yang berlebih, dan mungkin ada waktu-waktu yang harus tidak memakai HP. Nah, ini yang sering kami lihat, bagaimana kita menyikapinya jika pembiasaan itu tidak bisa dilakukan oleh anak didik karena pembiasaan di rumah tidak ada. Anak menjawab bahwa di rumah tidak ada yang sholat. Nah, itu seringkali sembunyi-sembunyi saat waktunya sholat di sekolah, sampai bahkan bertahan di kamar mandi daripada di masjid. Kemudian yang kedua, kalau pemakaian HP saat-saat tertentu kan kita disita. Nah, anak tersebut menyampaikan bahwa dia juga sembunyi-sembunyi pemakaian HP yang seharusnya ditaruh di loker, dia mengambilnya. Apa yang dia sampaikan saat kita memberikan arahan dan lain sebagainya, itu dia menjawab bahwa di rumah, apakah kamu tidak pernah sholat? Tidak. Mengapa? Karena orang tua saya juga tidak sholat. Yang kedua, kamu kok pakai HP, berarti kita sita. Itu sampai dia menangis sampai setengah pingsan gitu, karena sudah ketergantungan HP. Ternyata setelah kita survei dan selidiki, orang tuanya juga memakai HP sampai malam-malam seperti itu. Bagaimana Bapak untuk menyikapi hal tersebut? Yang kedua, Bapak mohon maaf, ini ada saudara ya, itu sekarang sudah hampir selesai kuliahnya. Itu dulu dari playgroup TK, SD, SMP, SMA di Muhammadiyah. Kemudian belakangan ini dia mohon maaf berpacaran dengan non muslim. Ini orang tua yang sangat-sangat khawatir sekali karena dari pacarnya itu keluarga yang non muslim yang kuat, yang taat sekali. Terima kasih Bapak, mohon pencerahannya. Terima kasih Ibu sebagai guru gitu. Ya, jadi itu problematika yang kita hadapi ya. Jadi apa yang direncanakan di sekolah tidak dapat dukungan di rumah ya. Dan orang tua, bahasa saya serah bongkokan sekolah. Dan itu sudah kita rasakan sejak dulu Bu. Oleh karena itu beberapa sekolah membuat program-program khusus. Begini Ibu ya. Jadi kita berdakwah itu tidak hanya kepada peserta didiknya. Nah, mungkinkah suatu saat sekolah itu mengadakan kegiatan pengajian pada orang tua? Kadang-kadang nggak datang, kan juga susah ya, nggak datang ya. Jadi sekolah-sekolah kita, apalagi sekolah yang berbasis keagamaan, kemungkinan ada cara untuk datang visit ke rumah, datang ke rumah orang tua itu. Biar kita ada komunikasi kira-kira apa yang menjadi kesulitan mereka. Sekali lagi Bu, ide orang tua untuk mencekolahkan di Muhammadiyah atau sekolah berbasis keagamaan sudah bagus. Sekali lagi sudah bagus. Cuma kita butuh dukungan. Nah, mungkinkah suatu saat kita bersilaturahim, bersinergi, suatu saat juga mereka ibu-ibu itu juga jangan-jangan pengetahuan agama juga terbatas. Nah, mungkin kita akhirnya bekerja sama dengan ortum atau majelis yang lain agar orang tua itu suatu saat mendapatkan pencerahan dari kita. Dan itu dakwah kita di Muhammadiyah kan pada anaknya, kepada orang tua. Saya dengar ada beberapa yang ada tadarus keliling ke tempatnya, itu mungkin kan. Jadi itu sekolah memang hanya terbatas pada peserta, tapi kalau bisa melebar, mengajak kepada orang tuanya akan baik. Tapi sekali lagi sekolah terbatas itu kalau hanya di sekolah. Sekolah sudah bagus untuk membatasi pemakaian HP, tapi di rumah bebas. Tapi kalau orang tua bisa kita ajak, jangan-jangan orang tuanya sibuk.
ayah ibunya bekerja, maka kita juga susah. Jadi sekali lagi Ibu coba dicari beberapa solusi Ibu, jadi apakah sekolah sudah cukup, dan itu mungkin kita dapat suatu menginventaris kasus-kasus itu, mungkin kasus per kasus kita selesaikan, karena itu bukan jadi masalah yang satu sekolah, mungkin hanya 1-2 kita selesaikan, dan itu butuh kesabaran Ibu ya. Sekali lagi anaknya sudah bagus kita coba, tapi dan ya kalau maaf Ibu, kalau kita ada murid misalkan 500 terus ada satu, ya kita anggap musibah lah Bu. Jadi bukan berarti kita harus tidak bekerja keras, tapi kita kerja keras, tapi jangan terlalu kecewa itu. Kok tidak berarti kita sudah, yang dinilai oleh Allah adalah ikhtiar kita Ibu ya. Jadi kita lu alumni Muhammadiyah kok gini ya, dari sekian banyak kan tidak mungkin kita terdeteksi semua. Kemudian yang kedua Bu, itu masalah juga Ibu. Jangankan gitu, seringkali saya temui itu loh sekolah Muhammadiyah kok sekarang tidak pakai kudu, itu kan sudah, itu gimana, apa tidak berhasil, ya sudahlah bagaimana ya, jadi kita sudah ya. Jadi saya juga ngeri kalau suatu saat di antara peserta didik kita terus akhirnya harus melepaskan akidahnya. Nah, jadi kita sudah berjuang untuk di sekolah menjadi seorang peserta didik yang berakidah, tapi di lingkungan. Di antaranya saya katakan jangan-jangan mereka itu termasuk generasi Z ya. Jadi dia itu lebih suka bercurhat kepada sesama teman. Seperti yang katakan ada temannya, wis padha ae, Islam dan Islam sama, toh kita yang penting suka dan sebagainya. Bukan ya Bapak, menikah itu adalah suatu bentuk anjuran, suatu ibadah, jadi ada aturannya. Jadi itu kontak Ibu dengan alumni itu masih berlangsung atau gimana? Kalau yang tadi itu sekolah yang di Islam yang pelajaran dengan Muslim itu kebetulan bukan alumni. Oh, betul. Yang satunya tadi insya Allah masih aktif. Ya, itulah kita. Oleh karena itu kalau saya katakan sedini mungkin kalau ada indikasi ke arah situ, cobalah kita rem dia. Dan berikutnya kalau saya katakan bahwa kalau memang diantara kita sudah usia menikah, sudah segera dinikahkan kan gitu ya. Jadi ada masalah yang ada, karena ya saya katakan banyak pertimbangan pada kadang-kadang anak-anak seusia itu ya. Apalagi ya kita tadi bahwa dia lebih memandang temannya, oh keluargaku yuk berkeluarga akhirnya juga cerai, akhirnya berkelahi aja dan sebagainya. Tapi tidak apa. Kalau saya ingat sakit Pak ya, Ustaz Yahjud ngomong, kita anggap nikah itu suatu ibadah. Kalau kita karena Allah, itu saya ingat sekali kali ngisi TGS itu. Nanti kalau ada kesulitan ya kita hadapi, itu bagian dari ibadah. Jangan langsung dibuat ya apa ya. Jadi kita niat beribadah, ibadah itu juga ada tantangan itu sebagai bagian dari ibadahnya gitu sebagainya ya. Dan itu tidak semudah itu, bukan yang orang juga pada waktu normal bisa berbicara, tapi kadang itu perlu kita dampingi, ayolah ya. Jadi kita apakah nikah itu pada memang usia itu usia anak berkeluarga ya. Jadi kalau Gen Z itu usianya memang anak berkeluarga. Nah sekarang bagaimana kita, sekali tugas kita tidak ringan, dan kalau sekarang anak remaja bisa datang segini, alhamdulillah kita bina mereka, dan membina mereka itu sesuai dengan usianya itu ya, usianya apa. Jadi kalau usianya ini ya jangan diajak, ayo diskusi tentang pilpres, itu nggak kena ya. Nah, paling seneng oya-oya, tapi kita ajak ya apa kondisi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Anak-anak itu kalau 30 menit sudah goyang itu ya. Jadi menurut teori itu 20 menit 30 sudah orang itu goyang untuk mendengarkan. Ini yang bisa saya jawab biar tidak terlalu siang ya. Jam ya. Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Oh silakan Ibu, silakan Bu Kasiati, sudah lama nggak ketemu Kasiati. Kalau saya itu dididik di lembaga negeri usia SD, dan kami berharap anak-anak yang generasi Z yang saya didik ini itu juga depannya itu menjadi generasi yang baik. Tapi kadang-kadang kalau sudah masuk usia berawal di kelas 6, 5, 6, ini banyak gangguan yang mereka terima, utamanya pengaruh dari lingkungan untuk mengantisipasi
antisipasi tahapan-tahapan awal bagi usia awal pubertas generasi Z. Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Bu Kasyati ya. Dulu Bu Kasih jadi kepala SD Limas dengan saya ya di Dasmen ya. Ingat dulu perkembangan muridnya agak ngepres gitu, harus gabung melaten, akhirnya bisa lebih bagus sekarang. Jadi Ibu, kalau Ibu di sekolah negeri ya, maaf, anak SD itu kadang-kadang yang perempuan sudah dewasa kadang itu ya, sudah dewasa, jadi umur kelas 6 itu sudah menstruasi dan sebagainya. Maka kadang-kadang pemikirannya sudah agak dewasa dibanding anak-anak laki-laki. Jadi kalau ya seringkali didengar pelajaran agama itu cuma 2 itu tidak cukup sebenarnya Bu ya. Tapi negara menyatakan 2. Itu pun ada yang mau diskon lagi katanya Bu ya. Mau dihapus ya. Karena dia pikir seperti Singapura. Singapura itu pelajaran agama nggak ada. Hari Sabtu dia belajar ke tempat lain. Di antara di Muhammadiyah, di Masjid Muhammadiyah Singapura itu tempat kalau hari Sabtu sekolah-sekolah itu kumpul di situ. Kemudian saya sempat ke sana, jadi ya, namanya Singapura kan gedungnya nggak terlalu tinggi, tapi lantai berapa gitu. Nah, sekarang kita hanya diberi kesempatan 2 jam belajar 1 minggu, dan itu aja kadang-kadang 1 minggu itu 40 berapa, maka relatif sedikit. Nah, bagaimana kita hadapi? Ya, kalau kewenangan kita sebagai guru mungkin agak terbatas Ibu ya, ya kan terbatas kita ya. Cuma nasihati dan nasihati mungkin ada dan apalagi sekolah negeri maaf Bu, kan tidak seleluas kalau sekolah berbasis keagamaan. Mau mengadakan yang agak tambah mungkin ya aturannya begini, kecuali kepala sekolahnya berani Bu ya. Nah sekarang kalau ke depan saya katakan mari kita buat rencana Bu ya. Saya kok seringkali berkata apakah tidak mungkin kita punya suatu kurikulum keluarga Bu ya untuk anak-anak. Apa yang bisa kita berikan pada keluarga Tobaklah ini kepada anaknya. Jadi kalau saya tahun 2013 itu ada kurikulum berubah jadi kurtilas, saya sempat ngomong apa tidak perlu kurikulum keluarga itu kita ubah. Kurikulum keluarga kita berikan ya apa anaknya itu pada usia, pada jam ini, pada ini dia bisa kompetensi apa ya. Jadi kalau maaf Bu, kalau di sekolah Ibu kepembiasaan sholat duha dilaksanakan Ibu bisa kan, kebetulan ada yang bukan Islam kan Bu ya, bukan Islam itu kan bisa kebetulan Ibu eksis, tapi kalau suatu saat maaf yang pimpinannya itu bukan Muslim atau lokasinya itu 50-50 ya. Jadi kalau saya lihat contoh lihat di sekolah di Kabupaten Nias itu saya kebetulan ngisi sana saat daring, dia sedang PPL itu doanya doa, padahal itu sekolah negeri doanya Nasrani Bu, pakai nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Oh iya ya, karena sekolah negeri kan tidak ada batasan harus apa mayoritas dikatakan. Jadi saya kalau punya pemikiran Ibu, kita sebagai guru di sekolah memang terbatas. Mungkinkah kita menawarkan kepada orang tua, Bu, ada apa? Itu juga pekerjaan kita. Ibu menyusun, inilah mungkin kurikulum untuk rumah tangga untuk mengatasi anak-anak biar lebih bagus. Memang dia tidak bisa kita paksakan harus sekolah negeri kan itu, harus sekolah swasta kan, Islam kan. Tapi kita berikan mengarahkan ini adalah kesempatan Ibu untuk membina anak-anaknya. Jadi saya punya pandangan bahwa anak-anak yang lulusan negeri tidak semuanya jadi kurang bagus Bu, ada yang bagus. Tapi peluang untuk itu lebih kemungkinan karena pembiasaan tidak seleluasa sekolah yang berbasis keagamaan. Oleh karena itu sekolah Muhammadiyah punya leluasa. Sering saya katakan sekolah Muhammadiyah jangan sama dengan sekolah negeri, harus beda. Nah bedanya apa? Itulah tugas kita. Sementara itu Bu Kasyati, kita sudah buku. Terima kasih. Baik, kita akhiri Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau saya ada khilafan, kalau ada kekurangan adalah saya. Kalau memang itu ada kebenaran itu dari Allah. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.